Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Suhartini dengan nomor induk mahasiswa 206 61032 dari Prodi Pendidikan IPA di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hukum Archimedes serta simulasinya menggunakan aplikasi Algodo. Hukum Archimedes itu apa sih? Nah, hukum Archimedes itu adalah hukum yang mengatakan bahwa setiap benda yang tercelup, baik keseluruhan maupun sebagian dalam fluida atau air, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau sering disebut juga gaya apung. Nah, adapun keadaan benda ketika berada di dalam air itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, benda akan tenggelam. Yang kedua, benda itu akan melayang. Dan yang ketiga, benda akan terapung. Berikut ini adalah penjelasannya. Pertama itu ada benda tenggelam. Benda akan tenggelam apabila massa bendanya lebih besar daripada massa jenis zat cair. Contoh bendanya itu ada besi, ada emas, dan ada baja. Sehingga disebutkan bahwa W lebih besar daripada Fa. Di mana W adalah massa benda dan Fa adalah massa jenis cair. Yang kedua itu ada benda melayang. Benda itu akan melayang apabila massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis zat cair. Contohnya, ikan yang berada di air. Massa jenis benda ikan dengan massa jenis air itu sama, sehingga menjadi benda tersebut menjadi melayang. Selanjutnya juga ada telur yang berada di air asin. Telur itu akan menjadi melayang karena massa jenis mereka sama. Sehingga di sini tertulis W sama dengan Fa atau massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Nah, yang ketiga yaitu benda terapung. Benda itu akan terapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Contohnya itu ada gabus, pensil, kapas, sendal, dan lain-lain. Sehingga W lebih kecil daripada Fa atau massa jenis benda lebih kecil dari Fa. Oke semuanya, lanjut saja kita masuki ke simulasi menggunakan aplikasi Algodo. Oke, tentu saja. Pertama kita membuka aplikasi Algodo yang sudah terinstall di dalam laptop masing-masing. Selanjutnya kita pilih New Scan. Nah, di sini kalian bebas, kalian mau pilih yang mana. Di sini saya menggunakan yang Calcboard. Nah, selanjutnya kita pilih yang bentuk kotak. Kotaknya terserah kalian mau ukuran berapa. Selanjutnya kita copy atau copy bisa menggunakan clone. Clone itu kalian pencet kanan, klik kanan, lalu keluar opsi tersebut, lalu pilih clone. Selanjutnya kita pilih kotak lagi, tapi kotak sekarang ini ukurannya lebih kecil dari yang sebelumnya karena kita akan membuat kolam. Selanjutnya kita satukan kotak yang kecil itu, gabungkan dengan kotak yang besar tadi yang telah kita buat. Selanjutnya kita ukur, kita samakan, kanan kirinya disamakan.
Selanjutnya, kalau sudah sama, kita clone lagi atau kita copy lagi ke kotak berikutnya. Setelah semuanya selesai, kita klik kanan, pilih combines page, selanjutnya pilih subtract. Untuk subtract ini berguna untuk memotong bagian yang telah kita pilih. Selanjutnya, bagian yang telah kita subtract, kita ukur lagi. Kita ubah menjadi ukuran yang lebih pendek lagi. Semuanya kita ubah. Setelah itu kita pilih liquid untuk merubahnya menjadi air. Caranya yaitu dengan mengklik kanan, selanjutnya pilih liquify. Nah, setelah itu kita pilih bagian yang bulat atau pola yang bulat. Kita clone semuanya menjadi 4 seperti kotak-kotak yang di bawahnya. Setelah itu kita rubah materialnya dengan yang pertama itu menggunakan gold atau emas, yang kedua menggunakan stone, yang ketiga menggunakan ice, yang keempat menggunakan wood atau kayu. Setelah itu kita pencet tombol play untuk mengetahui apakah benda tersebut mengapung, melayang, atau tenggelam. Dari percobaan atau simulasi yang telah kita lakukan menggunakan Algodo ini, kita dapat mengetahui bahwa benda mana saja yang melayang, mengapung, dan tenggelam. Nah, pada gambar pertama ini yaitu emas. Emas itu mengalami tenggelam karena benda ini massa jenis bendanya itu berat atau lebih besar daripada massa jenis cair, sehingga dia akan tenggelam. Sama seperti gambar yang kedua yaitu stone. Stone ini memiliki massa benda yang lebih berat sehingga dia akan tenggelam. Selanjutnya yang gambar yang ketiga yaitu es. Es ini akan melayang karena massa benda es ini sama dengan massa jenis zat cair ini. Nah, yang terakhir yang keempat ini kayu. Kayu itu akan mengapung atau mengangkat ke atas karena kayu ini memiliki jenis massa bendanya itu
ringan atau lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya, sehingga kayu ini akan melayang. Dengan begitu, dengan menggunakan simulasi ini kita dapat lebih tergambar atau dapat lebih memahami bagaimana konsep dari hukum Archimedes ini. Entah itu melayang, mengapung, ataupun tenggelam. Sehingga kita dapat tergambarkan bagaimana kondisinya seperti apa. Sekian penjelasan dari saya. Saya Siti Suhartini, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.